Oke, teman-teman, ini sudah mulai merah ya. Berapa lama dari tadi ini? Ini ada setengah jam lebih ya, mungkin 40 menit kurang lebih. Nah, jadi tinggal bentar lagi dia matang, sudah sampai ke dalam-dalam ya. Oke, selamat siang. Hari ini saya ikan besar ya. Ini bersihkannya ya. Kira-kira ini apa enggak ini. Nah, ikan ini belum disiangi ya. Saya bersihkan dulu apa namanya sisi-sisinya ya. Kemudian baru kita tempatkan. Oke, teman-teman, hari ini bersama dengan ikan kerapu hitam. Nah, seperti apa keseruannya? Ayo, ikuti terus videonya. Come on. Oke, teman-teman, saya sementara berada di lantai 4 dan saya akan eksekusi. Nah, mungkin besarnya segini ya. Seperti inilah besarnya. Oke. Seperti apa cara mengerjainnya? Mungkin begini. Bisa dekat. Kasih pas dulu. Karena pakai kamera depan. Nah, teman-teman, mungkin ini cara yang paling gampang bagi saya ya. Sebab maklum saya kurang terlalu ngerti untuk membersihkan sisi kalau ikan yang besarnya segini ya. Nah, memang kalau mau diperhatikan dengan tutorial membersihkan ikan, mungkin ada banyak cara yang lebih simpel dan bagus. Nah, tapi untuk hari ini saya pakai cara membersihkannya seperti begini. Jadi saya sengaja memakai pisau yang agak besar seperti begini ya, supaya punya kekuatan ya. Dia tidak terlalu ringan. Jadi kalau dia agak berat, oke. Ini hasil pancingan ya, hasil pancingan yang ada di laut ya. Lumayan juga. Memang bisa dekat-dekat. Ya, zoom. Jadi kalau amatir yang membersihkan jadi agak lama dan agak susah dikit ya. Tapi kalau sudah ahli yang membersihkannya, wah, pasti gampang. Bentar ya. Sisinya ini padat ya. Memang nggak terlalu besar-besar,
amat, cuman padat sisiknya. Kalau kita lihat mereka yang jual-jual ikan, cara membersihkan mereka ada alat khusus ya, dan kelihatannya begitu gampang untuk mereka kerjain. Tapi setelah kita yang jarang-jarang bersihin ikan yang model begini, maksudnya ikan agak besar ya, nah kelihatannya gampang, padahal sebenarnya agak susah juga sih. Kalau hanya sekedar membersihkan ikan nila, ikan gurami, nah itu enggak sesusah dengan membersihkan ikan laut yang agak banyak sisinya ya. Oke. Jadi ini kalau nggak terlalu bersih, sisiknya ini kita agak kurang nyaman kalau makan. Oke. Oke. Lima. Nanti kalau mau pakai bumbu. Nah, teman-teman, proses untuk membersihkannya sudah selesai. Saya sudah keluarkan sisinya, saya sudah keluarkan isi hatinya. Nah, sampai kepada insang-insangnya dibuang semua ya. Wah, pokoknya ini kerapu, ini cukup nikmat. Nah, dan saya akan panggang ya ikannya. Jadi saya akan potong. Saya akan bagi dua ya. Saya akan panggang seperti waktu cara orang yang ada di restoran ikan bakar Marola Bengkulu ya. Nah, cara mereka masak itu mantap tuh. Nah, dengan ikan yang sama, meskipun dengan bumbu yang berbeda ya teman-teman. Oke. Nah, ini bagian kepalanya. Wih, mantap. Dan saya akan besar. ini panjangnya sejengkalan saya ya. Nah, nanti saya mau filet ya. Filet mulai dari arah mana dia? Filetnya dari sini nih. Wow. Jadi pernah pada waktu saya makan di tempat ikan bakar Marola ya. Nah, cara mereka filetnya filet gini nih. Memang bumbunya agak beda sih. Karena maklum mereka itu untuk usaha mereka ya. Sedangkan kita, jadi saya dapat ikan ini yang cukup besar ini dapat dari teman sih. Nah, jadi ada saudara yang ngasih. Wow. Nah, jadi saya akan panggangnya model begini nih. Oke.
Cuman tetap saya akan iris ya untuk pori-porinya supaya di saat kita marinasi bumbunya cukup masuk ke dalam ya. Jadi teman-teman bisa panggang ikannya, panggang di api, atau juga teman-teman bisa panggang menggunakan microwave. Oke. Mungkin seperti begini ya. Jadi nanti saya akan rendam pakai jeruk ya. Saya suka pakai dengan jeruk kunci, teman-teman bisa pakai sembarang jeruk lah. Nah, sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Nah, dia kalau dipanggang segini, oke. Jadi bisa meresap sampai ke dalam-dalamannya. Oke, cukup sejengkal 4 jari lah ya. Jadi cukup besar. Oke. Nah. Nah, oke teman-teman, jadi saya punya jeruk kunci ya. Saya senang sekali pakai jeruk kunci untuk menghilangkan rasa amis pada ikannya. Ini kurang lebih 2, 4, 6, 8, 10 buah ya. Dan ini ekor ikan kerapu yang akan kita panggang ya. Jadi untuk kali ini kita tidak panggang pakai bara, tapi saya pakai microwave untuk mengecek gimana hasilnya, seperti apa hasilnya. Nah, ini dagingnya segar ya. Jadi 2 kali akan saya pakaikan jeruk ya. Yang pertama saya akan pakai jeruk kunci seperti begini. Nah, habis itu direndam. Saya juga campur dengan penyedap rasa ya. Nah, penyedap rasa banyak sekali. Terus teman-teman mau pakai penyedap rasa apa. Dan untuk rendaman pertama paling kurang lebih sejaman ya. Kemudian akan saya cuci kembali setelah saya sudah pakai jeruk kunci dan juga penyedap rasa. Nah, kita akan marinasi dalam beberapa waktu. Habis itu kita akan cuci kembali, baru ditambahkan kembali dengan sari dari jeruk kunci ini supaya lebih meresap. Oke, mari teman-teman. Nah, kenapa harus pakai jeruk agak banyak? Supaya amisnya itu hilang dan saat kita masak, wah, rasanya itu cukup spesial ya. Oke. Mungkin ini ada sekiloan lebih ya. Kurang lebih sekiloan lah. Wow. Saat dipanggang rasanya pasti oke. Ini mau tambah kunyit enggak? Belum, nanti itu kedua. Jadi bumbu-bumbu akan taruh apa semua? Bawang putih, jahe. Bawang putih, jahe, bawang merah kemangi. Apa? Yang bulat-bulat itu kemiri. Kemudian pakai kunyit dikit. Nah, supaya waktu dipanggang dia punya warna yang cukup oke. Oke, kita akan masukkan penyedap rasa. Nah, saya pakai 1 saset ya, karena nanti akan dicuci kembali untuk membuang amis yang sudah amis yang sudah nempel di ikannya. Oke, sudah. Oke, sudah selesai teman-teman. Kita akan biarkan sekitar 1 jaman ya. Nah, kalau sudah masak masuk ke dalamnya. Habis itu kita cuci, kita kembali pakai jeruk kunci dan juga dengan bumbu-bumbu lainnya. Oke teman-teman. Jadi setelah kita marinasi seperti ini tampilan ikan
kerapu tadi ya, 2 jam kurang lebih kita marinasi dengan apa? Dengan jeruk, dengan penyedap rasa yang tadi ya, teman-teman perhatikan. Wah, ini sudah apa namanya? Sudah bagus sekali, sudah cukup meresap ke dalam dan nanti akan dicuci, kemudian nanti saya akan kembali pakai jeruk untuk marinasi kedua dan langsung kita akan panggang. Oke, bumbunya seperti apa semua? Yuk. Oke teman-teman, nah bumbu apa saja yang pakai ini memang ada bumbu yang kurang ya. Ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah ini jeruk kunci dan juga ada jahe. Nah untuk ada rasa pedas sedikit saya pakai ini ya, ada lada putih. Dan juga teman-teman bisa pakai lada hitam, tergantung dengan selera. Nah sebenarnya kalau ada kemiri lebih enak lagi, cuman saya kehabisan stok kemiri. Nah jadi ini akan kita blender ya, supaya jadi halus bersama dan hasilnya pasti maksimal. Oke, masukkan ya. Nah, oke, dimasukin semua. Ayo kita blender. Oke teman-teman. Oke, saya akan tambahkan minyak sedikit ya teman-teman. Nah, oke, mari kita eksekusi kembali. Jadi kalau kita pakai minyak, dia nggak buyar-buyar seperti tadi ya, lengket-lengket di atas. Kalau pakai minyak dia akan lebih banyak ada di bawah. Oke, bentar lagi ya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Setelah di blender, halusnya seperti begini, jadi tinggal gampang untuk kita oleskan ke ikannya. Wow. Nah, waktunya kita untuk cuci ikannya ya. Jadi ini apa namanya, untuk buang amis-amis ya, yang lengket yang sudah berbaur dengan cairan jeruk tadi. Tapi setidaknya jeruk dan apa namanya, garam penyedap rasanya itu sudah lengket di ikannya. Oke, sudah dicuci bersih dan tinggal kita pakai jeruk yang kedua kali, habis itu bersama penyedap rasa. Siapkan jeruk kuncinya. Nah, habis itu kita akan langsung taruhkan pada ikannya. Oke. Wow. Untuk seporsi ini bisa makan berlima ya. Apalagi dengan bumbu yang cukup banyak. Jadi, wow. Mungkin kita yang sudah berusia di atas 40 tahun harus lebih banyak mengkonsumsi protein. Apalagi dari ikan ya. Kalau dari daging dia bercampur dengan lemak jenuh yang cukup banyak ya. Wow. Nah, jangan lupa dipisahkan bijinya ya. Sebab kalau bijinya nggak dipisahkan, nanti saat dipanggang itu sudah bersatu, sudah nyatu dengan bumbu-bumbunya. Nanti waktu digigitnya pahitnya minta ampun. Jadi kita akan kehilangan kenikmatan di saat sudah ngunyah bijinya. Kecuali teman-teman ya, ada yang hobi ngunyah biji ini.
Oke, bumbu yang sudah kita blender tadi tiba saatnya untuk kita akan padukan dengan daging ikannya. Nah, jadi nanti kita pakai aluminium foil ya. Oke. Sudah pakai garam belum tadi? Oh iya. Nah. Oke teman-teman, jangan lupa dengan penyedap rasanya ya. Tadi hampir kelupaan. Nah, dibalik lagi dengan sebelahnya. Di bumbunya ditaruh lagi ya. Oke. Jadi depan belakang ya. Di dalam dan di luarnya. Kita pakai semua dengan bumbunya. Wow. Asik nih. Jadi ikannya ini ikan segar teman-teman ya. Jadi teman-teman itu yang pergi mancing, mereka pas dapat langsung dimasukkan ke freezer di kapal itu ya. Dan wow. Hujan ya? Wah, gerimis ya. Oke. Cukup. Nah. 1 jam lagi. Marinase. Oke, biar bumbunya meresap cukup mantap ke dalamnya. Berapa? Kita akan diamkan kembali dari setengah jam sampai 1 jam ya. Habis itu baru kita panggang. Panggang mungkin sekitar 25 menit dengan api yang agak besar ya. Oke, teman-teman, seperti apa kita untuk manggang nanti? Nah, kita tunggu aja dulu. Habis itu kita lanjutkan. Jangan di skip ya videonya. Oke teman-teman, nah tadi sudah kita marinasi kurang lebih sejaman ya, hampir sejaman. Nah jadi kita panggang pakai pakai ini ya, apa namanya? Bukan, kita panggangnya di sini ya. Nah kita panggang oven, dan ini jangan lupa pakai aluminium foil supaya bumbunya tak kemana-mana. Nanti ini bisa dibalik lagi ya. Ini kita panaskan sekitar kurang lebih 10 menit ya. Apinya ini 170. Lihat dari mana 170? Nggak ada angka di sini. Itu kan 200. Silumen. Oh ini 200. Kayaknya 170 lah. Oke, supaya ada rasa pedas-pedas sedikit. Nah, kita pakai itu ya. Merica. Oke, cukup lah. Nanti akan dibalik lagi ya. Oke. Udah panas belum? Oh, belum. Oh, tunggu sampai mati lampunya. Iya, lampu di dalam sini. Jadi ini kita pakai api atas bawah ya. Jadi nanti lampunya mati. Iya. Yang merah ini. Oh, begitu, maklum saya kurang tahu teman-teman makainya seperti apa. Nah, tapi setidaknya seperti begini. Wow. Teman, ini sudah panas ya. Nah, waktunya untuk kita masukkan
ikan kerapunya. Buh. Jadi ini kita pakai api atas bawah ya. Jadi kita akan panggang setengah jam ya. Nah, mungkin seperti beginilah ya. Oke, kita saksikan hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, ini lagi mendidih-mendidihnya. Nah, cep 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 cep. Jadi ini pakai api atas api bawah ya. Rupanya dia keluar air. Wow. Jadi harus nunggu sampai kering ya. Atasnya sudah mulai agak kemerahan sebenarnya nih. Nanti pas dibalik dia, wow, mantap nih. Oke, kita tunggu lagi. Mungkin sekitar setengah jam lagi ya. Kalau pakai panggangan bara sih sebenarnya lebih cepat hasilnya. Cuma berhubung malam ini saya ada kegiatan, jadi nggak sempat saya pakai bara. Jadi kita pakai oven aja di oven. Yuk, tinggal lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, teman-teman, ini sudah mulai merah ya. Berapa lama dari tadi ini? Ini ada setengah jam lebih ya, mungkin 40 menit kurang lebih. Nah, jadi tinggal bentar lagi dia matang, sudah sampai ke dalam-dalam ya. Kasih coklat lagi. Dikit lagi. Nah, ini sudah merah bagus ya. Ini sudah mulai sudah matang sih sebenarnya. Nah, nanti kita akan cicip kalau sudah matang atau belum. Ayo angkat. Yang ujung sana itu sudah. Dia nggak bisa satu masih posisi itu. Tadi itu sekitar dia duduk di sini nggak bisa. Coba ambil. Kalau sini nih. Itu sana. Dan itu kan. Oke, belum terlalu naik. Nggak bisa, dia nanti itu lagi. Oh, kalau saya tukar? Tadi suka saya putar, tapi dia di situ memang. Oke, coba ambil garpu.
Oke, ini sudah kemerahan di sini ya. Ini sudah kemerahan. Nah, coba kita tes ini sudah matang atau belum. Oke, udah matang. Ada telur. Bisa bakar lagi. Oh. Oke, sudah cukup seperti ini ya tampilannya. Nah, ikan kerapu bakar panggang ya di oven. Sebenarnya tambah di ini lagi agak merah, tapi nanti yang lain hangus nih. Karena di oven kan bisa. Coba yang pinggirin. Dek, Coba cicip deh. cicip dulu. Panas. Mantap. Coba kakak. Panas tiup ya. Asinnya dapat enggak? Kerasa asinnya? Asamnya? Asamnya pas. Coba minta. Situ. Ya sih kalau kuah panggang itu aku kenapa Yuk panggil Kak Esther. pedas rica. Panggil Kak Esther. Oke. Seperti inilah tampilannya. Ups.